ke bagian selanjutnya, yaitu e-Bookport pasal 21 atau 26. Nah, ini terkait dengan karyawan. Jadi kalau tadi bukti potongnya itu terkait dengan transaksi kita. Nah, kalau ini terkait dengan karyawan, baik itu tenaga ahli atau karyawan tetap. Oke, ini cara login ya. Di di bagian pertama tadi sudah dilanjutkan. Nah, oke. Oke, kita login. Nah, ini sudah disampaikan Pak Agung ya. Jadi kita loginnya menggunakan nick kita, kemudian kita impersonate ke instansi pemerintah kita yang kita diberikan otoritasnya kan. Oke, selanjutnya. Nah, praktek pembuatan bukti potong PP pasal 21 bulanan pegawai tetap. Oke. Nah, bukti potong semuanya akan ada di menu e-Bookport. Nah, tadi kalau misalnya e-Bookport unifikasi ini ya, BPPU ya. Kemudian kalau misalnya bukti potong pegawai tetap ada di menu bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Oke. Nah, ini juga sama cara membuatnya. Kita klik terus create e-Bookport MP. Kemudian, nah ini caranya isi bulannya, statusnya, terus pegawai pegawai asing atau tidak statusnya, terus dimasukkan nomor nah nomor nicknya, nomor induk pegawainya. Nah, kita masukin semuanya akan terbaca otomatis. Nah, nama, alamat dan seterusnya itu akan terbaca otomatis. Nah, kemudian kita isi lagi adalah statusnya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya status PTKP itu kawin tidak kawin, terus tanggungannya berapa. Jadi K itu menunjukkan kawin, nol itu menunjukkan berapa tanggungannya. Jadi kalau misalnya kita K nol berarti kawin dengan tidak ada tanggungan. Dan ini pilihan Bu, jadi ini bisa dipilih. Nah terus posisinya atau jabatannya, contoh ini staf keuangan. Nah terus kita isi fasilitasnya. Kalau tanpa fasilitas kita klik tanpa fasilitas. Nah kemudian kita isi objeknya, objek yang diterima oleh pegawai tetap. Nah ini ada nih pilihannya ya, tertutup ya. Oke, kita pilih objek yang diterima pegawai tetap. Nah kemudian nih sudah kita pilih, tinggal kita isi berapa gaji dia di bulan itu. Nah setelah itu semuanya akan terbaca. Nah, kita tahu bahwa kalau sekarang sih aturan pegawai tetap itu menggunakan tarif efektif rata-rata. Nah, jadi tarifnya itu yang pengaruhnya adalah PTKP sama besarnya penghasilan bruto. Nah, jadi ini jangan sampai salah. Jadi status PTKP sama besarnya peredaran besarnya penghasilan bruto ini jangan salah karena itu yang menentukan tarifnya, tarif ternya itu. Nah, setelah diisi kita tinggal tanda tangan. Selesai begitu. Jadi kalau misalnya bukti potongnya itu mau dibuat untuk pegawai tetap, jadi kita tinggal caranya isi saja nicknya pertama, terus statusnya, kedudukannya, staf keuangan, terus diisi ini tanpa fasilitas, terus diisi pilihannya penghasilan yang diterima atau di pegawai tetap, dan diisi yang ini penghasilan brutonya. Nah, semuanya sudah terhitung otomatis, tinggal tanda tangan instansi pemerintahnya atau pejabat instansi pemerintahnya. Nah, dah belum terbit. Kalau tanda terbitinnya sama seperti tadi. Kalau kita mau nerbitin bukti potong, tinggal tanda tangan saja. Tanda tangan, selesai. Jadi begitu. Nah, nah, kalau misalnya ada bukti potongnya lebih dari satu, banyak misalnya karyawannya itu ada 70 orang misalnya gitu. Nah, sebenarnya ada mekanisme import data. Nah, jadi import data, kita download dulu template-nya. Nah, ini template-nya. Nah, kita isi. Seingat saya di template itu sudah ada yang baris satu 2 itu cara mengisinya. Nah, jadi tinggal kita isi sesuai dengan format.
template itu. Setelah selesai kita simpan, kita upload lagi di sini, impor data. Jadi ini download template. Setelah selesai diisi, kita impor data dengan browser ini. Kita masukin lagi data Excelnya tadi, dan dia akan terisi. Semua bukti fotonya akan terbuat. Kalau yang tadi pertama kita buat yang manual satu-satu ya. Kalau misalnya pegawainya itu 10, 5, atau masih belasan mungkin bisa ya. Tapi kalau misalnya instansi pemerintahnya besar gitu kan, punya pegawai 60, 70, akan sulit kalau misalnya dikerjakan untuk satu-satu orang. Makanya dibuat menu import data ini. Isinya sama. Contohnya TIN ini kan NP NIK ya, dan seterusnya. Diisi sesuai dengan format contohnya. Oke, oke, ini setelah itu pembuatan bukti potong pasal 2 tahu pasal 21 selain pegawai tetap. Nah, caranya sama ya, caranya sama. Semuanya di bukti potong. Jadi kalau misalnya bukti potong pegawai tetap itu di sini. Nah, kalau misalnya selain pegawai tetap kita di sini. BP satu. Nah, oke, kita masukin, kita pilih create bukti potong. Nah, akan eh, create bukti potong BP satu. Terus kita isi bulannya, terus nicknya, siapa yang kita potong tersebut. Terus, nah, statusnya, status PTKP-nya, fasilitas fasilitas. Nah ini yang penting. Nah, teks objek biasanya untuk selain pegawai tetap itu tenaga ahli biasanya ya. Yang paling sering di instansi pemerintah tenaga ahli. Nah, kita tinggal pilih ini aja, tenaga ahli pengacara, accounting, dokter, konsultan, dan seterusnya. Nah, setelah itu, setelah diisi pilihan teks object name-nya, kita tinggal isi pajaknya itu otomatis akan terhitung otomatis, akan terisi otomatis. Jadi mudah sekali sebenarnya mubahnya. Kalau misalnya kita mau ngundang, undang misalnya pembicara ya, misalnya tenaga ahli lah penilai misalnya. Nah, jadi kalau misalnya aslinya harusnya ya, kalau misalnya dia itu kan, tapi kita berikan 2 juta itu sudah potong ya, sudah dikurangi pajak yang sudah kita potong. Kalau misalnya dia 2 juta, kita potong 50.000, 1.950.000, dan plus bukti potong, bukti potong yang kita buat di aplikasi Cortex ini. Nah, harusnya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tenaga ahli yang kita undang, dia mau minta bukti potongnya, kita tinggal terbitkan. Contohnya tadi ya, kita ulang ya sedikit di menu e-bookport, eh, bukti potong selain pegawai tetap, create bukti potongnya, ya tinggal kita isi nicknya, bulan berapa nick, terus tuh 3 anak kalau ini contohnya, terus fasilitasnya. Nah, tinggal isi ini imbalan kepada tenaga ahli pilihan. Ini kan pilihan nanti. Nah, tinggal kita isi berapa honor yang dia dapatkan. Nah, pajak yang dipotongnya itu kita store. Nah, setelah itu tinggal tanda tangan selesai. Ini tanda tangan. Kalau misalnya salah, boleh kita hapus atau boleh kita edit ya. Kita tanda tangan. Nah, ini kan kalau misalnya sudah kita cek, ternyata ada salah, boleh kita hapus atau boleh kita edit. Ya, kemudian kita tanda tangan sama oleh pegawai yang punya otoritas, selesai dan terbit dan jadi. Nah, jadi ini kita bisa cetak juga. Nah, demikian juga nanti ini. Sebenarnya nanti kita jelasin ya. Sebenarnya di korteksnya lawan terasa kita, lawan terasa kita itu juga bisa akan terlihat bukti potong yang kita buat. Sama seperti di bagian awal tadi adalah faktur pajak ya. Jadi faktur pajak itu kita tidak perlu repot-repot lagi.
meminta fisiknya ke lawan transaksi. Kalau sudah dia buat dan selesai dan valid di menu pajak masukan kita itu kita bisa cetak sendiri. Sama seperti ini. Jadi kalau misalnya kita buat bukti potong dan valid sudah kita tangani sudah terbit barcode dan transaksi itu bisa dilihat. Kalau nggak salah menunya ini portal saya di sini ada tulisan dokumen saya. Jadi semua kalau transaksi itu bisa dilihat di sini. Jadi kalau misalnya dia tidak meminta fisiknya, sebenarnya dia bisa melihatnya sendiri bukti potong itu di korteks dia sendiri. Misalnya tadi dalam kasus tadi adalah tenaga ahli ya. Yang penting kita sudah terbitkan di korteks. Kalaupun hard copy-nya tidak kita berikan, dia bisa melihat sendiri di korteks dia. Di korteks instansi pemerintah terkait itu. Oke, baik pembuatan bukti potong tahunan. Oke, sama ya. Bukti potongnya semuanya di e-bookport. Kita tinggal pilih bukti potong A2 masa pajak terakhir. Oke, create bukti potong. Nah, sama seperti ini. Kita isi adalah nick-nya, terus apalagi yang diisi? Ini nick. Nah, terus kalau ini, nah kalau misalnya bukti potong tahunan, kita juga mengisi pangkatnya ya, 3A itu ya. Nah, nanti kalau misalnya, terus isi yang penting itu adalah status PTKP-nya. Jadi nick, gendernya pria, terus golongannya, terus PTKP-nya, terus posisi jabatannya. Nah, kemudian pilihannya kita tinggal pilih penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Nah, kemudian statusnya ini setahun atau kurang setahun atau kurang dari setahun yang penghasilan disetahunkan. Tinggal pilih. Kalau misalnya setahun kita pilih setahun penuh. Kalau kurang dari setahun kita pilih kurang dari setahun. Oke. Nah, kita tinggal pilih. eh, kita tinggal isi salary-nya atau penghasilannya. Kita tinggal isi. Terus semuanya terhitung otomatis. Ini kan kita isi satu syarat. Nah, jadi kalau yang penting terus apa namanya? Pada intinya sih PTKP. Kemudian kita isi salary-nya, terus kita klik get data. Nanti kalau misalnya ada pembayaran atau bukti potong sebelumnya, nah dia akan terisi otomatis. Nah, baik, ini ya, biar nanti dicoba ya. Coba setelah itu juga sama seperti tadi, ditanda tangan dan muncul. Jadi pada intinya itu datanya itu sudah ada di sini. Kita tinggal melihat apakah data itu benar dengan hitungan kita dan kalau benar ya tinggal tanda tangan. Jadi muncullah bukti potong tahunannya. Oke, seperti itu. Kemudian pembuatan SPT masa pasal 21. Nah, SPT masa pasal 21 di menu SPT masa tadi kalau tadi kita belajar adalah SPT unifikasi ya. SPT masa pasal 21 mirip-mirip juga membuatnya. Jadi eh, eh, kita tinggal pilih jenis pajak tadi kita create dulu buat konsep SPT. Nah, kalau tadi kita pilih SPT unifikasi yang bukti potong 22, 23, 4 ayat 2 tadi kan. Nah, kalau SPT pasal 21 ini terkait dengan karyawan atau tenaga ahlinya. Oke, terus kita isi bulannya, jenisnya normal, dan seterusnya. Nah, sudah buat konsep kita lihat. Nah, nah ini menunya juga ada. Jadi menunya itu sama seperti di 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 unifikasi sebenarnya sudah banyak terisi secara otomatis.
Nah, jadi contohnya di LA1 ini, nah bukti fotonya sudah kita buat itu akan terisi otomatis. Jadi kita bisa lihat. Jadi mirip-mirip dengan unifikasi, ya. Jadi semua yang kita buat itu akan teridentifikasi di sini. Dan memang ini kelihatannya agak rumit, tapi pada saat kita praktek, nanti dicoba Bapak Ibu praktek, mudah-mudahan sih lebih dipahami. Karena Bapak Ibu juga belum pernah mengklik menunya. Jadi kita juga berharap slide tata cara ini dicoba. Dan kemudian ke depannya mungkin yang di tahun depan kita juga akan bisa mengadakan TOK ya Pak Agung ya. Nah, TOK dan benar-benar praktek kalau Bapak Ibu sudah bisa akses di menu korteksnya. Kalau ini lebih ke pengenalan, jadi slide ini bisa Ibu simpan dan bisa mudah-mudahan menjadi pembantu karena slide ini berisikan kegiatan-kegiatan yang familiar atau yang hampir selalu dilakukan oleh instansi pemerintah. Oke, sudah sama seperti mirip unifikasi tadi, kita jangan lihat dan kalau sudah betul tinggal tanda tangan dan kalau ada kurang bayar, kalau kita bayar, kalau tidak ada ya sudah. Jadi ini SPT masanya. Oke, tinggal laporkan.